Maka ketika kita klik insert bibliografi, tara, maka secara otomatis Mendeley akan mengenerate referensi-referensinya. Nah, sekarang kita masuk ke demonya ya. Di sini ada 10 demo. Mungkin juga di demo ini nanti akan menjadi bahan pertanyaan untuk kuis. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menyimak dengan seksama. Demo yang pertama, saya akan mendemokan bagaimana cara kita menambahkan kutipan atau membuat citasi dan juga membuat referensi secara otomatis. Ya. Nah, di sini masih bersih ya, masih bersih seperti tadi. Saya ulangi lagi, tapi sekarang secara live. Di sini saya ingin menaruh kutipan-kutipan setelah teks yang saya highlight warna kuning. Kita klik insert citation, kemudian ketikkan keywordnya. Sini saya ketikkan nama pengarangnya. Ketik, kemudian kita klik OK seperti cara yang tadi. Nah, kalaupun keywordnya string atau kalimat dari judul juga boleh. Kita masuk ke kutipan yang selanjutnya, kutipan nomor 5. Saya masukkan Caula. Saya ingat pada tahun 2008 dia menerbitkan artikelnya. Klik OK, kemudian masuk ke referensi untuk dikutip sebagai kutipan nomor 6. Saya masukin lagi sesuai dengan keywordnya. Masuk ke nomor selanjutnya, nomor 8. Lanjut ke nomor 9, saya masukin keywordnya nama aja. Oke. Tapi di sini saya memasukin 2 buah referensi. Jadi setelah berhasil masukin nama pertama, kita masukin nama kedua, lalu kita klik OK. Nah, muncul 2 buah referensi ya, nomor 9 dan 10. Oke, selanjutnya taruh kursornya di bagian yang akan kita taruh referensi, lalu kita pilih stylenya. Sekarang saya mau pilih, coba mana ya? Nah, Advanced Powder Technology misalkan di sini ya. Maka ketika kita klik insert bibliografi, tara, maka secara otomatis Mendeley akan mengenerate referensi-referensinya. Mulai dari nomor 1 sampai berapa tadi? Sampai 10. Ya. Oke, demo yang pertama apakah bisa dipahami ya? Nah, saya masuk ke demo yang kedua. Misalkan, saya lupa. Ternyata setelah saya berhasil membuat citasi dan referensi secara otomatis, ternyata di bagian sebelumnya itu ada yang harus diupdate. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, di sini saya lupa misalkan di bagian spray pyrolysis, lupa saya naruh harusnya di sini juga disitasi. Juga di bagian yang nomor 9 dan 10 harusnya ada 3 referensi. Aduh, gimana ya? Kalau saya ubah secara manual, pasti nomor 8 jadi 9. Karena spray pyrolysis jadi 8. Tidak usah masalah. Tinggal klik lagi insert citation, kemudian klik referensi yang akan kita masukkan. Kita pilih, maka secara otomatis Mendeley akan mengupdate ya. Awalnya nomor 8 jadi 9.
ya. Tadi padahal nomor 8 karena saya sudah menginsert satu buah referensi. Kemudian di nomor 10 11 saya mau nambahin satu buah referensi lagi nih. Caranya ketik lagi Alt plus M atau insert atau edit citation, lalu kita pilih artikel yang akan kita citasi. Nah, artikel yang kita citasi ini saya contohkan ini adalah citasi yang nomor 8. Nah, apakah dia terhitung sebagai referensi yang ganda atau tidak? Coba kita cek. Ini artikel nomor 8 saya pilih dan ternyata setelah diklik OK, artikel nomor 8 akan dipanggil ya. Jadi tidak menjadi artikel nomor 13 karena sudah dipanggil di sebelumnya. Lalu kita cek apakah betul atau tidak. Ini harus dilakukan manual. Kita cek apakah sudah sesuai dengan kaidah atau format dari Advanced Powder Technology. Nah, di sini saya menemukan di referensi 8 tidak ada judul jurnal sama volumenya. Kita cek Mendeley-nya. Kita cek, oh ternyata di bagian judulnya masih kosong, judul jurnalnya, volumenya kosong. Maka kita lakukan dengan cara klik doi, nah seperti ini. Nah, ketika ada tanda lookup success, artinya tuh semua metadata sudah secara otomatis diupdate oleh Mendeley. Ya, kita kembali lagi ke artikel kita. Kemudian kita lihat belum update ya. Kita klik aja refresh. Maka, nah otomatis judul dari jurnalnya sama volume jurnalnya sudah muncul. Gitu ya. Seru kan? Kita masuk ke demo yang ketiga. Tadi saya bikin citasi dan referensi berdasarkan soal Advanced Powder Technology. Misalkan kita ingin submit ke jurnal yang lain misalkan. Saya berikan contohnya seperti ini. Nah, kita cek stylenya. Apa yang akan kita masukkan? Misalkan stylenya pakai American Institute Physics. Nah, ternyata format kutipannya sekarang jadi superscript ya. Kalau tadi ada bracket, angka, referensi dan kutipannya sekarang berubah menjadi superscript semuanya. Semuanya dilakukan secara otomatis. Oke. Lalu misalkan saya ingin mengubahnya ke biological control atau ya kita klik di biological control seperti apa. Nah, ternyata yang muncul adalah nama penulis pertama diikuti dengan tahunnya. Ya. Kemudian misalkan contoh di sana ada Chelnokov et al, Panatarini et al, kemudian Zhu et Zhang et al, Reddy et al, diikuti dengan tahun. Dan referensinya ternyata tidak berdasarkan urutan kemunculan dari referensi, tapi berdasarkan abjad ya. A, B, C, D, F, G sampai ke akhir ya. Menarik ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan kita mengubah stylenya secara manual. Bisa makan waktu berjam-jam gitu ya. Nah, demo yang keempat.